Ya. Horas Indonesia, kami beruntung berjumpa dengan Martin Lucas Simanjuntak, pengacara muda yang saat ini pesohor ya bersama Kamarudin dan kawan-kawan beberapa waktu lalu menjadi pengacara yang banyak disorot. Kami datang ke kantornya di Bilangan, Dewi Sartika. Kita ingin berbincang. Anak muda tapi sudah pesohor jadi pengacara di mana-mana diundang sebagai narasumber. Horas Le. Lucas, saya pakai Lucas atau Martin? Bebas. Martin Lucas Simanjuntak, Lucas atau Martin, tapi saya biasa dipanggil Martin. Oke. Le Martin saya panggil ya. Siap. Le Martin. Kita ingin tahu sebenarnya. Ya. Awal Le tertarik jadi pengacara. Memang orang Batak nih rata-rata pengacara ya. Iya. Tapi tidak banyak yang ya konsisten dan kelihatan dia mumpuni di bidang yang dia pilih begitu. Ya. Apa latar belakang Le kemudian memilih jadi pengacara? Latar belakang yang pertama itu gen ya. Oke, orang tua. Genetik. Bukan, orang Batak. Oke. Orang Batak itu dari kecil sudah dididik Ya. untuk berbicara. Umur-umur 3 tahun lah ya. Kita udah dididik berbicara, habis itu nanti setiap tahunnya Ya. itu ada yang namanya acara Madohata Mandop Hatta. di akhir tahun ya. Makanya ada begini kan kalau siang-siang tuh tanggal 31. Sekarang kau ketawa-ketawa ya, nanti malam kau jatah kau Mandop Hatta gitu. Nah itu yang pertama. Yang kedua, leluhur saya dari tanah Batak sana kan memang hidupnya keras. Suaranya besar, berkeras gitu kan untuk manggil gitu kan. Jadi suaranya itu ada bawaan lah ya. Yang kedua, memang orang Batak ini kan semuanya harus secara logik ya. Kenapa begini, kenapa begitu, kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Makanya kalau kita menemukan sesuatu hal yang tidak wajar, kita akan tanyakan sampai dengan ada penjelasannya. Nah, semua itu menurun ke saya, baik dari ibu maupun dari bapak. Nah, itu makanya kenapa saya jadi pengacara. Yang pertama adalah gen. Yang kedua, memang dari keluarga saya yang mengambil ilmu sosial hanya saya. Opung kakak beradik. Boleh cek nanti. Saya ini Simanjuntak Sitombuk, Opung Silo, dari Siborong-Borong, dari Datu Silo juga. Nomor berapa dari Simanjuntak? 14 dari Opung Silo. Nah, boleh cek nanti yang ngambil jurusan sosial itu cuma saya. Yang lainnya itu karena dulu keluarga kami ini memang kan yang buka kampung di Nagasaribu. Opung saya, bapaknya opung saya itu dulu kerja di Bea Cukai Belanda. Setelah itu karena meninggal muda ya. Habis itu opung saya lahir, meninggal juga muda juga. Anaknya ada 7 laki-laki, 2 perempuan. Ini semua ngambil jurusannya kalau nggak teknik pertambangan, kalau nggak ilmu ekonomi. Nah, anak-anaknya juga sama. Kalau nggak teknik, pajak, ekonomi, dokter. Hanya saya saja yang mengambil jurusan fakultas hukum. Kenapa? Karena saya melihat begini. Yang pertama, saya melihat di keluarga saya ya, semua tuh sepertinya terstruktur dalam artian mereka senang hidup yang nyaman. Saya nggak suka begitu lah. Dalam artian begini, mereka baik, dermawan. Ya. Sesama keluarga saling membantu. Baik itu keluarga satu opung maupun keluarga besar itu membantu. Tapi kalau ada hal-hal yang di luar itu, saya lihat mereka lebih terima aja gitu loh. Karena mereka dididik untuk patuh sama orang tua ataupun pimpinan. Nah, saya nggak begitu. Saya dari kecil itu orang yang kritis. Bergaul sama orang yang lebih besar. Dan selalu berargumen ketika melihat hal yang tidak jelas gitu loh. Nah, karena itu, karena saya melihat mereka ini semua hidupnya lurus-lurus saja, abang-abang saya. Karena saya ini kan bapak saya anak yang paling bontot, yang berarti saya ini anak yang paling kecil dari poparan saya. Saya pengen ngambil jalur yang berbeda gitu ya. Di mana jalur ini memiliki kewenangan dan juga keleluasaan untuk bertindak. Nah, pada saat itu saya berpikir, apa ya? Tentara, polisi, jaksa atau hakim. Tapi kan mereka semua ini kan masuknya lembaga pemerintahan. Ya. Tentara, polisi, jaksa itu di bawah pemerintah, eksekutif. Hakim itu lembaga yudikatif. Ya. Jadi mereka semua ya bagian dari kekuasaan tersebut. Nah, kalau saya dari dulu ya, selain itu, saya di luar dari kekuasaan supaya kita itu bisa berbicara tanpa melanggar perintah atasan gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat zaman saya ya dulu, untuk masuk suatu
pekerjaan yang sifatnya pemerintahan ya, ini bukan lagi kabar-kabar burung, ini rahasia umum. Itu pada saat itu memang banyak oknum yang membuat kita masuk itu harus melalui suatu hal yang sifatnya tidak baik gitu ya. Bahkan pada saat itu mama saya bilang begini ketika saya lulus kuliah itu tahun 2010. Saya kan walaupun anak laki-laki pertama yang paling dewasa, tapi tetap panggil Dek karena kedekatan itu ya. Mama saya bilang begini, Dek, Mama sudah siapin uang 300 juta. Kamu mau masuk Kementerian Perhubungan atau masuk Kejaksaan? Itu kata-kata yang nggak pernah saya bisa lupa. Saya bilang begini sama mama saya, buat apa uangnya? Ya untuk memastikan kamu masuk ke situ. Saya bilang begini sama mama saya, ya udah gini, kasih aja uangnya ke saya. 300 juta gitu kan. Saya bilang, wih, buat apa? Itu kan nanti buat dikasih ke orang yang ngurus. Oknum itu ya, cuma oknumnya banyak banget gitu loh. Setiap saya berbicara oknum ataupun orang berbicara oknum, selalu bilang oknum, tapi oknumnya banyak banget gitu. Makanya ini oknum atau budaya ya, kalian yang simpulkan sendiri. Akhirnya saya bilang, mana uangnya sini? Buat apa? Buat saya modal usaha aja. Jangan dong. Nanti kan kamu reputasinya jelek. Kalau cuma usaha-usaha begitu doang. Beda sama kalau kerja di pemerintahan kan dilihat kan bagus gitu ya. Karirnya terjamin segala macam dan katanya banyak penghasilan ya. Tapi kalau hitung-hitung ya gajinya berapa kan? Paling gaji pertunjangan 10 juta gitu ya. Terus gimana bisa kaya? Nah tapi kalau ada yang kaya ya saya nggak menghakimi juga ya. Biarlah mereka menjelaskan itu. Tapi ya saya bilang, sini uangnya, kasih ke saya 300 jutanya. Saya mau mulai usaha saja. Ibu saya nggak mau. Enggak, kalau nggak masuk PNS atau nggak masuk tadi ya kejaksaan atau kementerian, saya nggak mau kasih uangnya. Saya tanya balik sama ibu saya, apa tujuan bekerja? Mencari uang. Lalu kalau kita bekerja tapi bayar, buat apa kita kerja? Lebih baik kita buka lapangan pekerjaan sendiri. Nah dari situlah ibu saya akhirnya menyerah, nggak mau lagi nyuruh saya masuk pemerintahan karena dia cita-citanya itu. Pertama bilang cita-citanya saya mau jadi pendeta, tapi begitu sudah lulus kuliah ternyata janji itu ditelan kembali, pengennya masuk saya PNS. Nah, akhirnya saya kerja swasta ya, dan di situ passion saya masih passion bisa dibilang passion perjuangan lah ya. Sampai akhirnya nggak cocok, saya tinggalin, saya jadi advokat. Dan menurut saya pekerjaan ini sangat cocok dengan karakter saya. Karena kenapa? Ketika saya melihat ada ketidakadilan terhadap orang, terlepas kita bisa menangkan atau tidak loh. Tapi seenggaknya kita bisa bantu dia untuk memperjuangkan haknya. Bisa berproses. Jadi orang yang tadinya dizolimi, atau orang yang tadinya sudah tidak punya harapan lagi, menurut dia, itu bisa kita bantu secara hukum. Dan dalam beberapa kasus, kita menang. Walaupun dalam beberapa kasus, masih ada yang berproses sama seperti pemilik gedung ini. Pemilik gedung ini, ya, dikerjain sama oknum-oknum, ini oknum lagi nih, banyak banget oknumnya. Pemerintahan Pemprov Kota Jakarta Timur. Nah, dua nih, Satpol PP sama CKTRM. Ini oknum-oknum nih. Pada saat gedung ini dibangun, dipersulit dan sempat dirusak bangunannya dengan alasan katanya melanggar perda. Padahal 2020 Jokowi ya, Presiden Jokowi sudah mengeluarkan Undang-Undang Cipta Kerja yang mempermudah ya orang membuat izin bangunan namanya dari IMB jadi PBG. Jadi IMB itu bisa didapat terakhir asalkan ada PBG. Nah, dengan dasar itu, dengan dasar perda ya, dia menakut-nakuti pemilik bangunan ini, melakukan pengerusakan sampai akhirnya pemilik bangunan ini takut dan memberikan uang dengan terpaksa karena dia mendapat jatah karena diancam kalau tidak dilakukan akan dirubuhkan katanya yang lantai 5-nya. Takut. Kita perjuangkan. Dari klien saya ini yang tadinya dianggap ya karena dia kan selalu diasosiasikan sebagai double minority. Pasti lain mengerti apa yang saya maksud itu kan? Jadi dia tidak dipandang sampai kita balikkan, kita temui mereka-mereka ini semua di inspektorat sampai mereka yang menunduk kepala begini. Saya bilang ini kekuasaan Elohim. Jangan pernah kita mengamini sesuatu hal yang belum pasti. Jadi kalau kita orang percaya ya kita harus mengamini bahwa terlepas sekuat apapun lawan kita, kalau kita yakin kita menang, kalah menang itu urusan belakangan, yang penting kita perjuangkan dulu. Dan akhirnya sekarang bangunan ini nggak ada lagi yang berani ganggu. Dan yang kedua, kasus ini sedang masih berproses. Nah ini yang maksud saya salah satu contoh kenapa saya ngambil advokat. Dan masih banyak cerita-cerita yang lain. Orang susah, ya, yang apa namanya mungkin dia cari makan lah ya, cari makan lewat jalanan, tiba-tiba ditangkep sama aparat gitu ya, mau direhab lah di sosial, ya itu kita bisa bantu juga. Terus
orang-orang yang dikriminalisasi seperti contoh Joshua tuh. Ya. Ini kan salah satu contoh kemenangan. Yang kalah kita banyak juga karena nggak viral dulu di tahun-tahun 2017 atau 2018 di mana orang yang sebenarnya hanya mungkin berada di waktu yang salah saja lalu dianggap polisi sebagai pelaku kejahatan banyak. Yang sebenarnya secara kausalitas dia tidak terbukti gitu loh, tapi mungkin karena ada suatu hal tertentu ya, akhirnya dia menjadi terpidana. Ada banyak. Lai Martin, makin hangat ini cerita mengalir. Tapi kemudian memilih fakultas apa di Universitas apa? Saya itu 2005 ya masuk Universitas Kristen Indonesia. Sebenarnya pada saat itu ini kecelakaan. Saya tadi mau masuk Trisakti. Di ini ya di Salemba ya? Iya, tadi saya mau masuk Trisakti. Cuman karena saya ketemu teman lama saya waktu SD, dia bilang udah masuk UKI aja. UKI lebih bagus katanya. Oh ya sudah. Ya. Akhirnya saya ikut masuk UKI. Masuklah saya UKI. Ternyata di UKI bagusnya itu dalam tanda petik gitu loh. Bagusnya budayanya keras. Oke. Nah, inilah yang membentuk kita yang memang punya secara potensial ya. Maksudnya keras karena banyak orang Batak? Enggak, campur ini kan ada semua. Ada orang Manado, ada orang Ambon, Disiplin ada orang Papua. itu ya, kuliahnya? Senior, jadi pertama senioritas. Oh. Yang kedua, ya bisa saya bilang budayanya keras. Ini sampai dengan 2012 ya. Sampai dengan 2010 sebelum pindah. Memang keras. Jadi yang namanya fisik-fisik itu untuk mendidik junior itu biasa. Kalau sekarang kan orang dipukul sedikit lapor polisi kan. Kalau dulu kita dipukulin berkali-kali. Cuman ya bukan seperti yang ada di institusi pemerintahan yang sampai dengan mungkin ada yang meninggal. Kalau ini nggak ada yang meninggal. Ya ini kekerasannya dengan kasih sayang gitu loh. Nah, ini yang akhirnya kita tuai bahwa ternyata budaya keras ini ada manfaatnya juga. Makanya kalau secara mental lah kita dilatih ya. Makanya Universitas Kristen Indonesia itu dari zamannya almarhum Yap Tien Hin ya, itu selalu dikenal menelurkan banyak pengacara yang memang berani gitu loh. Kalau secara teori mungkin memang nggak begitu terkenal, tapi kalau secara keberanian, secara aksi ya salah satu lembaga organisasi yang 98 yang terkenal juga kan ada yang namanya Forum Kota, itu juga abang-abangannya UKI. Nah makanya ya kalau soal nyali boleh diadu lah gitu loh. Dan terbukti kan banyak, ada Bang Saur Siagian, ada Bang Johnson Panjaitan, lalu ada Bang Kamarudin Simanjuntak, orang-orang lulusan dari UKI ya. Banyak lah yang nggak bisa saya sebut satu-satu. Banyak, ada Bang Yapto ya di Pemuda Pancasila. Sangat banyak sekali. Makanya kalau soal nyali ya boleh diadu lah. Kita ibaratnya walaupun melawan oknum-oknum penegak hukum yang mungkin menggunakan senjata, kita tanpa pakai senjata pun nggak takut. Tadi Lai Martin kan sudah jelaskan, ada penegak hukum, polisi, jaksa itu bagian dari pemerintahan, lalu hakim di bagian yudikatif, tapi pengacara juga penegak hukum, tapi itu kan di luar. Dia lebih merdeka, tapi secara materi kan dia tidak ditopang siapapun gitu. Bagaimana eksis juga melakukan pekerjaan? Kalau yang tiga ini kan ya mereka enjoy karena sudah di dapurnya gempul gitu loh. Yang pasti gini, masing-masing ya. Polisi ada Undang-Undang 2022, jaksa juga 2001 atau 2022 undang-undangnya. Lalu ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Lalu ada juga Undang-Undang Advokat 18 tahun 2003. Semuanya diakomodir undang-undang. Nah bedanya, polisi punya instrumen kekuasaan, jaksa punya instrumen kekuasaan, hakim juga kekuasaannya lebih besar ya karena yudikatif. Kalau advokat itu kekuasaannya hanya sebatas organisasinya aja. Dan advokat ini memang ya, terus terang, organisasi yang didirikan itu tidak bisa kompak. Karena kenapa? Contoh begini, dalam kasus perdata, itu kan yang berperkara adalah penggugat lawan tergugat. Benar kan? Ya. Nah, masing-masing ini kan memberikan kuasa. Secara kode etik profesi, memang sesama rekan sejawat harus saling menghargai, baik dari berkomunikasi maupun berpraktek. Tapi pada faktanya kan akhirnya kepentingan klien masing-masing lah yang mendominasi bagaimana seorang advokat bersikap. Itu dalam kasus perdata ataupun kasus-kasus yang bukan pidana. Kalau di kasus pidana, kayak contoh, kemarin ini kan kalau bisa dibilang kasusnya Pak Ferdi Sambo ini kan spektakuler. Ya, kenapa? Ternyata penegak hukumnya itu bukan hanya polisi dan jaksa, tapi ada juga pengacara dari keluarga almarhum. Nah ini kan kami juga akhirnya berseberangan dengan pendapat hukum ataupun langkah-langkah hukum daripada tim penasihat hukumnya Ferdi Sambo, tim penasihat hukumnya Putri Chandrawati, dan tim penasihat hukumnya
Ricky Rizal dan Kuatmaruf. Walaupun yang anehnya ternyata tim penasehat hukumnya Joshua sangat memberikan jalan yang besar untuk tim penasehat hukumnya Richard Eliezer. Pada saat itu Roni Talapesi, mohon maaf ya, itu dicurigai oleh netizen. Saya yang dari awal selalu mengkampanyekan kalian jangan melakukan judgement terhadap Roni Talapesi karena dia menggantikan si Kribo itu, siapa namanya, Dewa Lipa. Langsung kalian anggap ini hal yang mencurigakan. Kalian belum tahu siapa dia. Berikan kesempatan dulu. Saya yakin kalau diberikan kesempatan, Roni Talapesi bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Saya yang pasang badan pada saat itu di awal. Nanti boleh tanya Bang Roni. Nah akhirnya kan benar. Ternyata yang dalam tanda petik tidak cuap-cuap, kalem-kalem aja, ternyata kerjanya lebih optimal gitu ya. Ini pendapat hukum saya. Okay. Nah di situ saya lihat bahwa ada potensi-potensi kepentingan antar sesama advokat, sehingga walaupun ada satu organisasi advokat atau beberapa organisasi advokat, pada implementasinya memungkinkan advokat itu tidak satu pandangan dalam sikap gitu ya. Nah, makanya advokat itu sebagai caturwangsa penegak hukum berdasarkan Undang-Undang 18 tahun 2003 tetap tidak memiliki kekuasaan. Kekuasaannya itu hanya sebatas pada dirinya, timnya, dan juga undang-undang, dan juga atau mungkin firma hukumnya dia, atau mungkin organisasi advokatnya apakah mendukung dia atau tidak ketika ada upaya-upaya yang di luar dari hukum acara sebagaimana mestinya. Seperti contoh ya, ada juga kadang-kadang advokat mau dikriminalisasi karena dia melakukan tugasnya ya. Mungkin tugasnya yang baik dan benar ini sesuai dengan kode etik profesi itu mengancam gagalnya suatu kasus gitu yang diduga ada potensi pelanggaran hak asasi manusia dalam penerapan kasus tersebut gitu loh, ataupun melanggar norma-norma hukum yang sebagaimana mestinya. Kadang ada juga, walaupun ada juga advokat yang dalam tanda petik ya brengsek gitu loh. Yeah. Dalam artinya kenapa? Udah tahu kliennya salah, diajarin yang nggak benar. Nah kalau ini kan juga nggak benar juga, nggak boleh dong. Yeah. Karena kan sebenarnya tugas dan tanggung jawab kita apa sih? Membela hak hukum klien kita sesuai norma dan kaidah hukum yang berlaku. Jangan juga kita ajarin yang nggak benar gitu. Yeah. Kayak contoh, kita ajarin nanti bilang aja kamu begini, kamu nggak ada di sini, atau nggak nanti bilang aja kamu kecelakaan gitu ya, terus dirawat di rumah sakit mana gitu kan? Ada itu yang begitu kan? Yeah. Jangan begitu juga. Kalau begitu ya saya setuju bahwa memang harus ditindak advokatnya. Tapi kalau kita membela klien kita dengan benar, ya, tanpa ada tedeng aling-aling, tanpa ada tipu-tipu, ya saya pikir kalau ini dikriminalisasi ya, saya juga mungkin siap untuk berhadapan dengan penegak hukum yang manapun gitu. Karena pada dasar advokat gak punya kekuasaan. Kalau polisi kan dia ada struktur tuh, sampai jenderal bintang 4. Kadang-kadang kalau menyidik satu kasus, bukan timnya aja, kalau dibutuhkan dia bisa nerjunin BRIMO. Yeah. Dia bisa nerjunin Jatan Ras, sama jaksa juga. Yeah. Bukan unitnya dia yang nanganin penyelidikan atau penyidikan. Kalau kurang personel dia bisa panggil yang lain. Yeah. Nah kalau advokat punya apa? Nggak ada. Nah tapi beruntungnya saat ini advokat ya didukung dengan kemajuan zaman. Oke. Apa itu? Media sosial. Sosial kontrol melalui media sosial. Oke. Ini senjata yang lebih mematikan daripada nuklir nih. Di satu sisi itu bagus, Iya. Lai Martin. Tapi satu sisi juga kan, terlalu mudah sekarang orang jadi pengacara gitu. Yeah. Pertanyaannya tadi kalau Lai sebutkan DNA sebagai orang yang pintar bicara udah ada. Ekosistem kita di orang budaya Batak itu sudah terlatih sejak kecil. DNA untuk nyali udah terbukti banyak lulusan UKI hebat-hebat begitu, berani. Tapi kan bukan hanya nyali dan pintar ngomong di pengacara ini. Kemampuan nalar hukumnya juga kan harus kelihatan. Yeah. Bagaimana persaingan di era sekarang? Karena pengacara kan terlalu banyak sekarang. Ya, banyak memang. Setiap bulan kan ada PKPA tuh. Ya. Nah, biasanya dari PKPA itu ya 50% atau 30% atau 40% yang meneruskan untuk ujian profesi advokat. Nanti yang ujian profesi advokat itu mungkin juga sebagian ada yang tidak disumpah, ada yang disumpah. Jadi pada dasarnya setiap tahun itu kalau ada 2 kali pelantikan, maka ada 2 kali penambahan jumlah advokat. Makanya ya, ini saya perlu sampaikan juga, mohon maaf para ketua umum advokat di Indonesia ya, karena terlalu banyak nih organisasi advokat sampai akhirnya saya mencurigai loh ya. Jangan-jangan ada yang bukan sarjana hukum, hanya modal pergi ke Matraman memalsukan ijazah ya, lalu masuk ke organisasi advokat yang kecil, lalu dia dilantik. Nah ini bagaimana pertanggungjawaban kita gitu loh kalau sampai hal ini terjadi. Ini kan mencederai filosofi ataupun azas advokat itu sendiri kan, bahwa advokat adalah profesi yang terhormat. Bagaimana kita bisa memberikan pelantikan ataupun mengantarkan mereka untuk disumpah di pengadilan tinggi, ternyata dia bukan orang yang terhormat. Kenapa?
karena melakukan fabrikasi ijazah. Saya curiga dengan sistem yang saat ini, dengan banyak potensi hal sedemikian rupa. Nah, makanya kalau dikaitkan dengan tadi bagaimana kita bersaing, saya pikir bukan bersaing. Ini kembali lagi ada di dalam diri kita masing-masing. Tadi Layak bilang tidak hanya butuh kata-kata atau cara berargumentasi dan nyali. Setuju. Memang kalau advokat cuma bisa ngomong, ini bahaya nih. Jangan-jangan dia dulunya tukang tipu gitu ya. Karena hanya pandai berbicara secara teori nggak bisa, bikin surat nggak bisa. Karena advokat itu justru yang paling penting adalah yang pertama suratnya. Kenapa saya bilang suratnya? Kalau kita menangani satu kasus, contoh misalkan berperkara dengan tergugat gitu ya. Sebelum kita melakukan gugatan, apa sih kita lakukan? Somasi kan? Nah, somasi itu isinya apa? Uraian peristiwa yang berisi kronologi atas suatu dugaan peristiwa perbuatan melawan hukum ataupun awan prestasi kalau itu kasus perdata yang dialami oleh klien kita. Didasarkan dengan apa? Permintaan kita, uraian fakta dan apa yang kita minta. Berarti narasi menulisnya juga harus bagus. Iya, nah kalau dia nggak bisa menulis, hanya bisa berbicara, gimana mau jadi advokat? Oke. Nah ini yang maksud saya, itu juga penting. Lalu yang kedua, itu yang kedua. Yang pertama adalah karakter ya. Ini advokat punya integritas nggak? Jangan nanti advokat cuman mau duit doang. Jadi ketika sudah dibayar kliennya, kalau dia tidak punya integritas, ini juga berbahaya juga. Bisa jadi nih, contoh nih, kalau dia kasih dokumen asli, dokumennya dihilangin gitu kan. Makanya hati-hati kalau sama advokat ngasih dokumen asli. Karena kalau dia nggak berintegritas, nanti lawannya nyuap, udah hilangin aja. Dua, apakah nanti ketika dia di-hire oleh kliennya, sudah dapat uang, ternyata ada tawaran yang lebih tinggi, dia mengkhianati kliennya. Makanya integritas itu hal yang penting. Nah, kalau kita puji Tuhannya ya, ini sama ketua kita, Pak Kamarudin, dan juga, kalau bukan cuma ketua lah, ketua, sahabat, dan guru saya juga. Kita sejalan nih. Jadi seberapapun yang kita dapat dari klien, taruhlah cuma dikasih 1 juta lah menurut kita. Ya sudah, itu berarti berkat Tuhan yang diberikan oleh Tuhan melalui tangan si klien ini. Nggak boleh kita hianati, misalkan ada tawaran, ya udah, kamu kan dikasih 1 juta sama dia, saya kasih 100 juta, tapi kalahkan dia. Nggak mau kita. Karena kenapa? Begitu sekali kita melakukan itu, ya, itu akan berulang. Percaya sama saya, itu pasti akan berulang. Nggak ada istilahnya sekali aja lah, habis itu kita nggak begitu lagi. Nggak, sekali kita lakukan itu akan ketagihan dan akan menjadi kebiasaan yang akhirnya kita ulang-ulangi. Dan kalau menurut saya, nggak usah lagi jadi advokat. Di masyarakat kan ini ada selalu ungkapan tendensi lah ini, tendensi negatif ke pengacara membela yang bayar begitu. Tapi faktanya kita tahu banyak pengacara seperti Lai Kamarudin, seperti Lai Saur, banyak menangani perkara yang memang prodeo, tidak pernah memikirkan honor demi integritas tadi begitu. Tentu sebagai manusia kan bagaimana seperti Lai, ganteng, tinggi, perlukan penampilan juga. Bagaimana eksis di dunia ini, di dunia pengacara ini, padahal kita tidak selalu dapat honor begitu. Yang bayar honor ada, misalkan bayar honor 100, 200, 1 M pasti ada. Yang gratis pun banyak gitu loh. Makanya kalau saya ya lebih azas yang berlaku di kantor ini ya, yang kaya bayar, yang miskin atau tidak mampu gratis. Nah, tapi bukan berarti yang miskin gratis ini kita perlakukan berbeda dengan yang kaya. Enggak. Sama. Kayak contoh gini nih. Ini di Cianjur kita menangani kasus ya. Namanya Sugeng Gautama, dia diduga dikriminalisasi oleh oknum-oknum polisian ya. Sampai akhirnya menurut dia tidak nabrak, dan itu bisa dibuktikan dengan kesaksian bekas majikannya sebelum diperiksa polisi, dia juga mengatakan demikian. Sampai akhirnya dia bilang menabrak. Ini kita bela dia pro bono, Le. Saya setiap pergi ke Cianjur minimal 3 juta habis. Ini untuk operasional ya, bensin, makan, segala macam. Dia nggak bayar saya. Tapi apakah itu menurut saya beban? Enggak. Ada kepuasan tersendiri gitu loh, ketika kita membantu orang yang sulit. Yang beneran sulit ya, bukan yang ngaku-ngaku sulit tapi kaya. Kalau itu sorry aja, kita juga nggak mau bantu yang begitu. Nah, lalu ada lagi para TKW. Ini saya sampai kirim si Ruben ke Surabaya, itu 4 juta sekali berangkat ke Surabaya hanya untuk 1 hari, nggak kemana. Tapi apakah itu beban buat saya? Enggak. Karena saya yakin dan saya percaya bahwa kadang-kadang Tuhan itu menitipkan berkat ya. Di sisi yang lain. Itu untuk mensubsidi, untuk membantu orang-orang yang tidak mampu.
yang dapat berkat banyak itu kita sisihkan, jangan kita habisin Jadi buat mampu hal harus yang mengelola iya, keuangan. supaya kita bisa membantu orang-orang yang sulit. Tapi kembali lagi begini, saking kita sering berbicara mengenai pro bono ya, jujur aja nih, Lehojat Marluga. Kadang-kadang orang kaya pun akhirnya mau mengeksploitasi kita. Kayak contoh kemarin, ada ibu-ibu datang, bilang tanahnya 300 hektar gitu kan, di daerah Sulawesi sana. Minta kuasa ke saya kan. Saya bilang ya udah. Akhirnya bilang ya kalau untuk biaya saya yakin lah Pak Martin bisa nanganin gitu kan. Saya ketawa aja tuh. Saya lucu, orang punya tanah 300 hektar. 1 hektar katanya 800 juta. Ya. Tapi minta bantu saya gratis di Sulawesi sana. Masuk akal nggak? Kan dia bisa jual 2 hektar dulu gitu kan. Inilah Pak buat biaya operasionalnya. Kenapa tidak terpikirkan ke situ? Tapi pengen minta bantuan saya, tapi dia tidak mau bantu saya. Ya sudah, saya bilang udahlah, gak usah datang lagi kalau begitu, kalau begini. Maksa saya tanda tangan surat kuasa, nanti katanya mau bayar. Jadi yang begini-begini tuh wujudnya banyak. Karena kenapa? Ya nggak semua orang itu fair gitu ya. Kadang ada orang mampu tapi ngaku-ngaku tidak mampu. Nah itu sih kalau di sini udah banyak banget gitu loh. Tapi ya tetap kita tidak langsung tolak mentah-mentah, kita seleksi dulu. Nah, hal-hal yang begini tuh lumrah, sehingga kadang-kadang saya paham juga bahwa memang bukan hanya ada oknum-oknum advokat yang mungkin kinerjanya dianggap tidak kompeten, tapi kadang-kadang banyak juga memang hal tersebut dikarenakan ada juga gitu loh klien-klien atau calon-calon klien yang memang tidak memiliki etikat baik juga dalam memberikan kuasa gitu loh. Satu pertanyaan lagi. Tadi diungkapkan ada Elohim, ada kuasa Tuhan di sana. Ya. Nah, seberapa penting sih kuasa dari Ilahi itu mengiringi perjalanan karir Lai sebagai pengacara? Karena kan ini kan rawan kriminalisasi, rawan dicelakakan orang begitu. Menurut terminologi kekristenan ya, semua itu atas kekuasaan Tuhan. Walaupun manusia diberikan hak ya, apa istilah itu free will ya. Iya. Kehendak bebas. Kehendak bebas ya. Karena apa? Karena dulu nenek moyang kita memakan buah pengetahuan itu ya. Iya. Tapi memang semua aspek hidup kita itu ditentukan atas Sang Pemberi Kuasa. Ya. Tadi kalau dibilang bagaimana peran Elohim dalam saya berproses sebagai advokat, bukan hanya itu. Dari saya lahir ya, dulu saya itu bandel banget. Bahkan saking bandelnya, kalau bukan karena mama saya yang pertahanin saya, mungkin saya sudah dikirimkan ke kampung saya sana di Nagasari bersama keluarga besar bapak saya. Pada saat itu, hanya mama saya yang bilang, enggak. Bayangin deh, kalau pada saat itu saya benar-benar dikirim ke Nagasari, apa sekarang saya jadi pengacara? Enggak. Dan sekarang semua keluarga saya yang dulu memandang saya rendah gitu ya, karena dibilang bandel loh segala macam, nggak bisa diatur. Kalau acara pesta, mohon maaf ya, mereka sedang kalau saya hadir karena ramai pestanya. Tapi ini bukan kesombongan, tapi maksudnya itulah realita. Kadang orang itu dianggap remeh, dianggap kecil, karena mungkin saya bukan SMA bagus, bukan lulusan fakultas negeri gitu. Mereka meng-underestimate bahwa orang itu bisa sukses kalau mengikuti budaya-budaya yang sudah terlihat sukses. Saya bisa patahkan itu. Tahun ini saya diundang-undang di acara perkawinan, mereka seneng banget dan wah ini anggiku ini. Ya itulah. Tapi ya nggak apa-apa, nggak masalah. Nah maksud saya itu semua atas dasar penyertaan Elohim. Menurut saya, omong kosong kalau kita bilang semua itu atas kemuliaan kita sendiri, enggak. Karena menurut saya, kalau kita tidak disertai Elohim, apapun yang kita lakukan tidak mungkin berhasil. Dan berdasarkan pengalaman saya, ya pasti tahu lah, saya sama Pak Kamarudin bagaimana kan kalau menangani perkara, mana ada takutnya kita. Sampai saat ini, belum celaka kita, atau mungkin kalau kata orang ya, ada dikasih guna-guna ilmu hitam, dan kita masih baik-baik saja, masih bisa memuji nama Tuhan, masih bisa membantu orang yang butuh bantuan, belum kenapa-napa, ya ini karena penyertaan Elohim. Karena kita berserah aja, Leluga. Karena gini loh, orang kan selalu beranggapan, siapa sih di belakang mereka ini? Jangan-jangan ada orang kuat ini segala macam. Enggak. Yang dipertanya siapa yang ada di atas kami? Karena 5 juta hebat-hebat sih. Iya. Tapi ya boleh dicoba gitu loh. Kalau memang mau menyakiti kami ya boleh dicoba. Kalian akan berhadapan dengan Elohim Sang Pencipta gitu loh. Karena saya percaya bahwa orang yang membantu orang secara tulus, apalagi orang yang terzolimi ya, berdasarkan kitab Amsal itu, sama saja mempiutangi Tuhan. Dan itu tidak terbatas untuk agama Kristen loh. Jangan orang Kristen berpikir kita harus membantu hanya sama agama kita. Enggak, itu cara pikir yang salah.
Justru kita itu datang di juru selamat datang ke dunia kan untuk seluruh Semua, manusia. ya. Mana ada hanya untuk orang Kristen. Ya. Ya kan? Baca Matius 28 ayat 19 20. Ya. Ajarkanlah seluruh dunia dan baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Belum lagi kalau saya lupa itu Matius berapa, kasihlah sama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nggak ada dibilang di situ pengikut Kristus doang yang mesti kita kasihani. Jadi bagaimana cara kita mengimplementasikan perintah Tuhan tersebut? Kita kasih semua orang-orang yang ada di sekitar kita. Dimulai dari keluarga. Karena bohong kita dibilang kita bertuhan, tapi kita tidak menghargai keluarga kita. Karena perwakilan Tuhan yang nyata itu ya keluarga kita di dunia ini. Ini ucapan Yesus kan? Ular. Tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Bagaimana Lai melakukan itu sebagai pengacara? Oh ya, kita yang pasti hati nurani kita tidak boleh menyesuaikan keadaan. Hati nurani ataupun integritas itu tidak boleh menyesuaikan. Tapi cara kita dalam menangani suatu perkara itu boleh menyesuaikan. Tapi yang namanya hati nurani tidak boleh menyesuaikan. Kayak contoh gini. Hati nurani kita saat ini mengatakan kita tidak boleh mengkhianati klien. Tapi dalam keadaan tertentu nanti, kita jadi mengkhianati klien. Nah itu yang nggak boleh disesuaikan gitu loh. Tapi kalau dalam menangani perkara, kayak contoh begini. Kita tahu deh, kita benar. Tapi kalau kita paksakan, mungkin itu akan celaka. Baik kepada kita maupun kepada klien. Nah ini yang disebut dengan cerdik seputar, mari kita berhikmat. Stop dulu sedikit, kita cari celah yang lain. Itu boleh menyesuaikan, tapi yang namanya integritas, dalam keadaan apapun tidak boleh menyesuaikan. Seperti contoh begini. Dalam ini tapi bukan pengacara ya. Suatu saat mungkin nanti orang bilang, "Kamu pilih mana? Mengkhianati Yesus atau saya potong kepala kamu?" Saya pastikan kalau itu jawabannya adalah harus saya jawab sekarang, ada yang naruh leher sini. Saya bilang, "Lebih baik kamu potong leher saya." Nah, itu tidak boleh menyesuaikan tuh yang begitu-begitu. Mungkin ada beberapa orang, "Wah, kalau saya diancam nanti ya Yesus nanti dulu lah gitu ya. Yang penting saya selamat dulu." Nah itu yang menurut saya tidak boleh disesuaikan. Tapi cara kita dalam melakukan sesuatu itu boleh disesuaikan. Tapi hati nurani, integritas, gak ada tawar-menawar itu. Lebih baik kita mundur kalau memang disuruh sama, ini dalam konteks pengacara ya, disuruh melakukan upaya-upaya suap gitu. Lebih baik kita mundur. Aduh, terima kasih nih Lai Martin Lukas Simanjuntak. Begitu bincang-bincang kami, sahabat Suara Tapian. Terima kasih, Horas.